Para bruder, para suster, bapak ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Santo Yusuf Padi maupun paroki administratif Maria La Saleb Juwana yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam renungan mingguan. Kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Saya mengucapkan selamat Paskah dan terus mengembangkan sukacita Paskah sampai pada Minggu Paskah yang ketiga ini. Bacaan akan kami ambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Berkisah masih di dalam suasana Paskah. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan kepada dua murid Yesus yang kemudian kembali setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengabarkan kepada murid-murid yang lain. Di situ para murid yang lain belum bisa begitu percaya atas kabar dari dua orang itu. Kemudian Yesus hadir di tengah para murid untuk menyatakan dirinya bahwa dia hidup. Bahkan ketika Yesus hadir pun, para murid masih ragu-ragu mengira bahwa dia adalah hantu. Yesus juga meneguhkan mereka bahwa yang hadir bukanlah hantu. Yesus meminta untuk para murid memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, dan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Semuanya dilakukan Yesus untuk menunjukkan bahwa yang datang adalah dia yang dulu wafat tapi sudah dengan tubuh mulia bangkit dan hadir di tengah murid-muridnya. Yang terpenting dari berikut ini adalah ayat yang ke-44. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Para bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, itulah tanda kebangkitan. Yesus yang bangkit merasuki hidup jemaat, masuk dalam kehidupan dan pergumulan iman para rasul. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang kemudian bisa membuka pikiran kita umat beriman. Apa arti dari kedatangan Yesus di dunia ini? Apa makna dari wafatnya di kayu salib? Pikiran kemudian jadi terbuka. Para rasul pada waktu itu yang kehilangan harapan, seakan-akan iman menjadi tidak jelas ketika Yesus wafat. Dengan kebangkitan, dikatakan oleh kitab suci bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itulah sukacita Paskah, kegembiraan Paskah yang kita alami. Segala sesuatu yang terjadi, yang masih menjadi pergumulan, pertanyaan terus-menerus, mendapat jawabannya di dalam peristiwa Paskah, yakni bahwa kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa semua yang ditulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tergenapi. Kedatangannya ke dunia ini untuk memberi jalan keselamatan dan menyatukan kembali umat manusia yang terpisah jauh dari Allah. Berkat karya penebusan disatukan kembali. Semua menjadi terbuka. Orang yang bersemangat Paskah adalah orang yang kemudian bisa terbuka dengan jernih melihat karya Allah di dalam terang firman-Nya. Bapak, ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita semua mengalami Paskah dan kita diminta untuk terbuka, juga penuh harapan, optimis. Karena segala sesuatu yang senantiasa menjadi pertanyaan kita mendapat jawabannya di dalam Yesus yang bangkit.
seperti para murid waktu itu tidak tahu menau, tidak paham apa maksud kematian Yesus yang begitu cepat. 3 tahun mereka bersama-sama tiba-tiba kemudian harus mengalami kesalib. Ya. Tetapi kemudian karena kebangkitan, semua menjadi gamblang, menjadi jelas, terbuka pikiran mereka. Orang yang bersemangat Paskah percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan. Pikiran kita dibuka, pandangan kita mengenai karya keselamatan Allah menjadi terang, jernih, dan gamblang. Kita tidak akan berhenti lagi pada meratapi atau dalam pergumulan terus-menerus tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, sesuatu yang senantiasa menjadi pertanyaan tentang keselamatan jiwa kita misalnya. Semua sudah dibuka oleh Yesus yang bangkit. Sebagai umat beriman, inilah sukacita Paskah. Yesus yang hadir membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita juga mengalami yang sama. Justru kebangkitan membuat kita bisa berpandangan penuh harapan di dalam iman, seraya percaya bahwa Yesus hadir untuk menolong kita, membantu kita ketika kita mengalami sebuah pergumulan, kebingungan di dalam, entah itu di dalam pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang keselamatan. Semua akan dibuka oleh Yesus yang telah bangkit, yang bekerja melalui Roh Kudus-Nya sampai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.